Uhti cantik istri ketua mafia, episode 29. Pagi ini, Nazira pulang menggunakan taksi online, karena tadi malam ia datang menggunakan mobil milik Zaviar. Pekerjaan semalam berhasil membuatnya menguras tenaga. Karena tidak boleh membiarkan orang lain masuk ke area rumahnya, jadi Nazira hanya menggunakan taksi sampai depan gerbang utama saja. Membutuhkan waktu sekitar 10 menitan kurang jika berjalan kaki menuju rumahnya saat ini. Walaupun di pagi hari, cuaca kali ini sangat panas. Terik matahari memancarkan cahaya ke seluruh dunia yang ada di muka bumi ini, termasuk ke tubuh Nazira. Nazira memberhentikan langkahnya di pertengahan jalan, menjongkokkan tubuhnya, karena saking merasa lelahnya. Hiks. Entah kenapa Nazira ingin sekali menangis sekarang, oleh karena itu ia membiarkan dirinya menangis begitu saja di tengah jalan. Toh tidak akan ada orang yang memperhatikan dirinya. Rasa menyesal karena Nazira gagal menyelamatkan pasiennya, di mana pasien itu adalah anak kecil yang semakin membuatnya benar-benar merasa bersalah. Andai waktu itu Nazira mengambil keputusan dengan cepat, anak itu pasti bisa diselamatkan olehnya. Aku sudah gagal menjadi seorang dokter, lirihnya dengan masih menyembunyikan wajahnya di atas lipatan kakinya. Kenapa? Tanyanya kepada dirinya sendiri. Semua yang sudah ia berusahakan tidak membuahkan hasil maksimal yang seperti yang ia inginkan. Kali ini Nazira beranggapan kalau dirinya sudah gagal menjadi seorang dokter. Mendengarkan langkah kaki yang berjalan menuju dirinya, dan tepat berhenti di hadapannya membuat Nazira ingin melihat siapa orang itu. Akan tetapi dari wanginya saja Nazira sudah mengetahui siapa orang itu. Perlahan wajahnya terangkat untuk melihatnya. Mas Zaviar, panggilnya dengan mata sudah berlinang air mata. Berdirilah, suruh Zaviar dengan tatapan dinginnya. Di kondisi seperti ini, seharusnya Zaviar mencoba menenangkan Zira, tapi ia selalu saja bersikap dingin kepadanya seperti ini. Perlahan Nazira berdiri dari duduknya, mensejajarkan tubuhnya dengan Zaviar. Masuklah ke dalam mobil, suruhnya. Lalu Zaviar berjalan lebih dulu tanpa menuntun Zira yang kesulitan untuk melangkah kakinya. Pagi ini, Astrid mendapatkan panggilan telepon dari keluarga yang ada di Bekasi. Ia langsung bergegas untuk pergi ke rumah keluarganya, karena sepertinya ada sesuatu yang terjadi kepada papahnya. Dengan wajah paniknya Astrid langsung bergegas ke parkiran untuk mencari kendaraan. Melihat wajah temannya yang terlihat panik, Anne langsung menghampirinya. "Astrid, ada apa?" tanya Anne yang juga kebetulan ada di parkiran. "Anne, papaku masuk rumah sakit, dan sekarang kondisinya sedang kritis," ceritanya dengan nada gemetaran. Walaupun tidak terlihat akrab dengan papahnya, Astrid begitu sangat menyayanginya. "Ya sudah biar aku yang antar," tawarnya kepada Astrid. "Tidak usah, lagian kamu harus istirahat." Karena ia mengerti kalau Anne baru pulang kerja dan harus beristirahat. Jika mengantar dirinya, Anne pasti akan kelelahan. "Aku duluan," pamitnya, karena sudah ada taksi di hadapannya. "Hati-hati," pesan Anne sebelum mobilnya melaju. "Semoga saja Papa Astrid baik-baik saja," ucapnya merasa mengkhawatirkannya. "Anne," panggil seorang pria yang sudah cukup tua. Dr. Asmoro Calondra, papah dari Anne. Senyuman lebar terukir di sudut bibir Anne. "Selamat pagi Papa," sapanya dengan senyuman manisnya. Tapi Asmoro tidak membalas sapaan dan senyuman dari anaknya itu. "Ikut mobil Papa, ada yang ingin Papa bicarakan tentang sahabatmu itu," suruhnya dengan tegas. Jika papahnya bersikap seperti itu, pasti ada sesuatu terjadi yang membuatnya marah saat ini. Sementara itu, dari semua sahabatnya, Samira lah yang saat ini memiliki seorang pacar. Tidak ada dari sahabatnya yang mengetahui kalau Samira berpacaran. Karena keempat sahabat itu berjanji untuk tidak berpacaran dan akan langsung melakukan pernikahan.
Dan mereka sudah menjalani hubungan 3 tahun lamanya dengan Backstreet, karena Rahesh sendiri juga sudah memiliki calon istri yang dijodohkan oleh keluarga. Saat ini Samira pergi ke mall untuk membeli sesuatu bersama pacarnya. Mungkin setelah itu mereka akan nonton film bareng di bioskop. Sayang, kita pergi makan dulu sebelum pulang. Ajak Rahesh pacar dari Samira. Pacar Samira menjalankan beberapa perusahaan di bidang makanan. Bahkan ia memiliki beberapa restoran yang sangat terkenal di penjuru negaranya. Ia sudah jika itu maumu, pasrah Samira yang selalu mengikuti keinginan dari pacarnya itu. Mereka sudah menemukan tempat makanan yang terlihat enak dan bersih bagi Samira. Tapi sepertinya Rahesh tidak menyukai tempatnya yang terlihat kotor, karena banyak orang yang makan di sana. Baru juga mendudukkan tubuhnya di sana, Rahesh malah menyuruhnya untuk pergi. "Kenapa?" tanya Samira. "Tempat ini kotor. Lebih baik kita cari tempat lain saja." "Kotor dari mana? Ini tempatnya bersih loh," ujar Samira dengan tampang menahan kesalnya. Samira melihat sekeliling dan tatapannya terhenti ketika ia melihat seorang wanita yang ia kenal. Amel Mahfuz Fariha, calon istri dari pacarnya saat ini. "Sudah aku bilang, lebih baik kita cari makan di tempat lain saja." "Brett," Samira mengambil tasnya dengan kasar, lalu bergegas pergi dari sana dengan wajah kesal dan marahnya. Mereka sudah sampai di parkiran mobil dan sedikit berdebat. "Aku juga tidak tahu kalau dia ada di sana," ujar Rahesh. "Aku tahu, aku ini cuman simpananmu. Tapi cobalah mengerti dengan perasaanku. Aku tidak bisa bersembunyi-sembunyi seperti ini. Aku ini adalah pacarmu dan lebih dulu bertemu denganmu dibandingkan wanita itu. Dan aku ingin semua orang mengetahui hubungan kita," ujar Samira yang selama ini ia tahan. "Kamu apa-apaan sih? Kamu tidak pernah mempermasalahkan hubungan kita selama ini. Tapi kenapa dengan hari ini?" Bisa dibilang selama 3 tahun ini Samira menahan dirinya untuk tidak meluapkan kesedihan dan keluh kesahnya kepada Rahesh. Tapi sudah cukup, Samira tidak ingin menjadi perempuan simpanan lagi. "Kamu pikir aku tidak mempermasalahkannya? Bukannya aku tidak mempermasalahkannya. Hanya saja selama ini aku menahan diriku. Aku tahu dengan posisiku selama ini. Dan untuk saat ini aku tidak bisa menahan diriku lagi," katanya yang telanjur terbawa emosi. Rahesh membawa Samira ke dalam mobil, karena ia tidak mau pertengkaran mereka dipertontonkan ke publik. "Jadi apa maumu sekarang?" tanya Rahesh. "Entahlah," jawabnya acuh. Brak, Rahesh memukul setir mobilnya, untuk meluapkan kekesalannya kepada Samira. "Aku bingung dengan dirimu. Jika selama ini kamu memang tidak nyaman dengan hubungan kita, kenapa tidak berpisah saja dari dulu?" ujar Rahesh. "Sebenarnya siapa wanita simpananmu, aku atau tunanganmu itu?" tanyanya yang malah membuat Rahesh terdiam. "Aku yang mengenalmu lebih dulu daripada wanita itu. Tapi kenapa seolah-olah malah diriku yang menjadi simpananmu?" curahan hati Samira kepada Rahesh. Bersambung, terima kasih sahabat Diari Sobat 7, yang selalu setia, selalu dukung channel kami. Jangan lupa subscribe, like dan komentar di kolom bawah. See you.